Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Mobile Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pemodelan data dan pemodelan aplikasi mobile. Nah, adapun agenda perkuliahan kali ini tentang pemodelan data, saya akan review kembali dari beberapa materi perkuliahan yang mungkin sudah kalian pernah peroleh di RPL. Antara lain itu adalah definisi pemodelan data dan juga pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, dan database relasional, pemodelan aplikasi terkait dengan definisi dari pemodelan, dan tools pemodelan yang kita gunakan itu adalah Unified Modeling Language atau UML, dan beberapa tools yang sering digunakan itu antara lain use case, class, state chart, activity, sequence, communication, component, dan deployment diagram. Nah, untuk bahasan pertama terkait dengan pemodelan data. Nah, basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi, untuk menghasilkan informasi dan membuat informasi tersedia ketika dibutuhkan. Sedangkan pemodelan data adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis persyaratan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup aplikasi mobile yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Jadi di sini pemodelan data, kita memodelkan kebutuhan data apa saja yang nanti akan digunakan dan diimplementasikan pada saat kita mengembangkan suatu aplikasi mobile, terutama untuk mobile learning. Kenapa kita butuh pemodelan data? Walaupun aplikasi mobile memiliki keterbatasan dari penyimpanan data dan memanfaatkan koneksi internet, aplikasi mobile dapat terhubung ke basis data atau database server. Selain itu, memudahkan pengguna atau user untuk menyimpan informasi penting di dalam pusat data server. Seperti contoh, ketika kita ingin memanfaatkan layanan seperti e-commerce pada saat belanja online, aplikasi mobile e-commerce akan meminta data secara spesifik untuk data pengguna seperti alamat, nomor kontak, email, dan lainnya. Nah, tentu semua itu membutuhkan penampungan data yang kita sebut sebagai basis data atau database yang nanti akan saling terhubung dengan tabel-tabel yang ada di dalam basis data atau database tersebut. Nah, manfaat pemodelan data itu adalah membantu analisis bisnis, programmer, penguji, penulis, manual developer, manajer, dan organisasi terkait dan klien untuk memahami dan menggunakan model semi formal yang disepakati dalam memodelkan data apa saja yang dapat disimpan dalam basis data atau database. Mengelola data sebagai sumber data dan sumber dayanya, dan mengintegrasikan kebutuhan setiap data sebagai media perancangan basis data atau data warehouses. Nah, Entity Relationship Diagram ini adalah model yang diperkenalkan pertama kali oleh P.P. Chang pada tahun 1976. Model ini model yang lama yang dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai yang berisikan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity tersebut yang disebut sebagai relationship. Nah, entity itu apa sih? Kita ulas kembali bahwa entity ini adalah data inti yang bakal disimpan atau kita sebut sebagai bakal tabel dalam suatu basis data. Kita simbolkan dengan bentuk kotak seperti ini. Nah, sedangkan ada juga yang disebut sebagai atribut. Nah, atribut ini adalah field atau kolom data yang ada dalam suatu entitas dan menjadi bakal kolom di dalam tabel tersebut. Nah, atribut ini memiliki key atau atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity atau entity yang secara unik. Simple atribut itu adalah atribut yang bernilai tunggal. Dan ada juga multi value atribut. Ini adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Nah, contoh di bawah ini untuk menampilkan atribut multi value ya, kasus untuk atribut pengguna user aplikasi mobile e-commerce
Ya, nah, hobi merupakan atribut multi-value dengan simbol 2 lingkaran. Nah, atribut multi-value disimbolkan dengan ini, terdapat 2 lingkaran. Ini adalah atribut biasa atau simple atribut yang bernilai tunggal, sedangkan ID pengguna ini bisa kita sebut sebagai atribut kunci yang mendefinisikan suatu entity secara unik. Nah, atribut lain juga ada yang disebut sebagai composite. Nah, composite atribut ini adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang memiliki arti tertentu. Nah, contoh di bawah ini untuk menampilkan atribut komposit khusus untuk atribut pengguna user di aplikasi mobile e-commerce yang terdiri dari nama depan, nama tengah, nama belakang, yang ini merupakan atribut dari komposit itu sendiri. Jadi kita bisa memecah bahwa nama tersebut terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ada juga atribut derivatif. Ini adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lainnya. Nah, contohnya di bawah ini yang menampilkan atribut komposit khusus atau atribut pengguna user aplikasi mobile e-commerce contohnya ya. Nah, sini usia merupakan atribut derivatif ya, karena dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Nah, jadi di sini usia ini akan terus bertambah nilainya berdasarkan tanggal lahir dari penggunanya. Nah, selain atribut ada juga relationship. Nah, relationship ini adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship set adalah kumpulan relasional yang sejenis. Nah, ini contoh bagaimana hubungan antara pengguna membeli barang. Nah, kita simpulkan ini sebagai satu hubungan antara suatu entity dengan entity lainnya dalam hal membeli. Nah, relationship ini ada beberapa jenis. Ada unary degree atau relationship berderajat 1. Nah, contoh gambar di bawah ini menggambarkan relationship unary. Dalam contoh kasus e-commerce di mana pengguna dapat melaporkan pengguna lain apabila ditemukan kasus penipuan penjualan barang yang tidak sesuai. Dan jadi relasinya hanya berderajat 1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada binary degree atau binary yang berderajat 2, relasi yang berderajat 2. Nah, dalam contoh gambar ini menggambarkan relationship binary dalam contoh kasus e-commerce di mana pengguna dapat membeli barang yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada ternary degree. Nah, contoh gambar di bawah ini menggambarkan relationship ternary. Nah, dalam contoh kasus e-commerce di mana pengguna dapat membeli barang yang diinginkan dan data pembeli dicatat dalam suatu transaksi. Nah, ini yang disebut sebagai proses relationship berderajat 3 ya, di mana di sini pengguna membeli barang dan di mana datanya dicatat dalam suatu tabel atau entity transaksi. Nah, cardinality atau ratio constraint. Nah, cardinality ratio constraint merupakan menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity lainnya. Terdapat 3 jenis cardinality, yaitu ratio constraint 1/1, 1:1, 1 pada banyak, 1 to many, dan banyak pada banyak to many. Nah, ini berikut menggambarkan relasi menghubungkan satu dengan satu. Misalnya pengguna hanya dapat memberi satu barang. Ini ilustrasi penggambaran 1 ke N di mana pengguna dapat membeli satu atau lebih dari satu barang, artinya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, apabila N ke N artinya banyak pengguna dapat membeli lebih dari satu barang, yaitu bisa 2, 3, dan seterusnya. Relasinya N ke N. Nah, kalau N many to many, nanti akan membuat suatu tabel baru ya. Di sini buatkan misalnya tabel transaksi contohnya. Nah, selain itu juga ada participan constraint, merupakan batasan yang menjelaskan apakah keberadaan satu entity tergantung hubungannya dengan entity lain. Misalnya terdapat 2 macam participan constraint, ada total participan constraint dan partial participan constraint. Nah, total participan di mana keberadaan suatu entity terhubung pada entity yang lainnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, di mana entitas barang ya itu tergantung
keberadaannya dari entitas pengguna. Jadi barang transaksi suatu pembelian akan nanti mencatat siapa pengguna yang membeli suatu barang. Nah, maka akan ditentukan derajat constraint-nya. Nah, ini disebutkan dengan dua baris ya. Sedangkan partisipan ya, constraint itu adalah keberadaan suatu entity tidak tergantung hubungannya dengan entity lain. Jadi keberadaan suatu entitas pengguna dan barang ini saling tidak tergantung keduanya ya, pengguna bisa berdiri sendiri dan barang bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai partisipan parsial. Nah, ini disebut sebagai partisipan total ya. Dan ada juga weak entity ya. Weak entity ini dimana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity yang lain. Nah, entity yang merupakan induk disebut sebagai identifying owner dan relationship yang disebut sebagai identifying relationship. Weak entity selalu memiliki total partisipan constraint dengan identifier owner ya. Nah, misalnya di sini saya punya tabel seperti ini ya. Misalkan di mana pengguna ya bertransaksi dengan pembeli ya, di mana di sini keberadaan tabel pengguna sangat kuat keberadaannya, ini strong entity, sedangkan ini disebut weak entity, artinya keberadaan entitas tabel ini bergantung pada tabel pengguna ya. Nah, disimbolkan dengan dua wajik seperti ini untuk yang weak entity ya. Nah, selain itu ada database relasional. Ini adalah konsep data yang merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Database relasional sudah dalam bentuk tabel. Tabel tempat tipe data yang menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Database relasional merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari entity relationship diagram. Nah, ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam menentukan konversi IRD menjadi database relasional. Nah, di sini database relasional di mana sini satu entity adalah inti yang bakal disimpan, bakal tabel ke dalam basis data. Di sini ada relasi antar tabel yang terdiri atas nama relasi dan multiplicity-nya atau nama ketergantungannya. Nah, yang bahasan selanjutnya ini mengenai pemodelan aplikasi. Apa itu pemodelan? Pemodelan atau modeling ini adalah proses perancang aplikasi mobile sebelum melakukan pengkodean atau coding. Model aplikasi mobile dapat dianalogikan seperti pembuatan blueprint pada pembangunan suatu gedung. Nah, apa itu Undefined Modeling Language? UML adalah salah satu bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, rancang, dan mendokumentasikan aplikasi mobile. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang sebuah model sistem. Nah, use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari apa yang sistem bisa lakukan, apa yang diperbuat sistem, dan bagaimana yang bisa dilakukan oleh sistem itu sendiri. Nah, berikut ini adalah gambaran dari use case diagram, di mana terdiri dari aktor adalah pihak yang mengakses use case. Use case itu sendiri mewakili apa yang sistem bisa lakukan. Association merelasikan aktor dengan use case, dan sistem boundary ini menggambarkan batasan sistem terhadap lingkungannya. Nah, kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasikan akan menghasilkan sebuah objek yang merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsinya. Sedangkan kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan juga metode. Nah, ini di sini nama kelas ini harus unik ya, karena ini akan menjadi identifikasi dari yang dimiliki oleh setiap kelas.
Data item ini menegaskan kelas dan metode ini melaksanakan prosedur dan dari kode untuk mengeksekusi respon terhadap permintaan objek lain yang ada dalam sistem. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Private artinya tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak yang mewarisinya. Dan public dapat dipanggil oleh siapapun. Nah, ini penggambaran kelas. Ya, di sini nama kelas pada suatu sistem. Ini yang menggambarkan interface atau pewarisan berganda sama dengan konsep interface dalam pemrograman orientasi objek. Asosiasi, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi bisa juga disertai dengan multiplicity. Asosiasi berarah. Nah, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu yang digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity-nya. Lanjut ke generalisasi. Nah, relasi antar kelas dengan makna generalisasi atau umum. Spesialisasi umum khusus. Dan ada ketergantungan atau dependensi. Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Dan agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Nah, kelas diagram hubungan antar kelas itu terdiri dari asosiasi atau hubungan statis antar kelas. Umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut kelas lain atau kelas harus mengetahui eksistensi kelas lain. Navigability menunjukkan arah query antar kelas. Agregasi atau hubungan yang menyatakan bagian terdiri dari atas. Pewarisan yaitu hubungan hierarki antar kelas. Dapat ditirukan dari kelas lain yang mewarisi semua atribut metode kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru sehingga ia disebut sebagai anak kelas yang diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. Nah, hubungan dinamis yaitu rangkaian pesan message yang dipassing dari suatu kelas ke kelas yang lain. Nah, hubungan dinamis dapat digambarkan dengan menggunakan sequence diagram yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ini penggambaran kelas diagram di mana kelas diagram di sini berasosiasi dengan kelas pemesanan, detail pemesanan, keranjang belanja, pembayaran dan juga produk. Ya. Di mana ini kelas pelanggan memiliki atribut ada pelanggan, nama, telepon, email, dan ada beberapa metode seperti data pelanggan, ubah data pelanggan, login, pesanan, ada atribut pemesanan, tanggal, ID pelanggan, status pelanggan, dan metode simpan pesanan. Detail pemesanan hanya ada pesanan ID, produk, nama produk, jumlah harga subtotal. Dan keranjang belanja hanya ada ID keranjang belanja, produk ID, jumlah, tambah metodenya dari tambah produk, ubah keranjang belanja, dan bayar. Pembayaran hanya ada pembayaran, ID pembayaran, dan metode pembayaran. Produknya terdiri dari ID produk, nama produk, kategori produk, dan jumlah produk, dan metodenya terdiri dari filter produk dan metode cari produk. Nah, state chart diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state yang lainnya. Nah, suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Nah, ini penggambaran state chart diagram. Ada menyatakan start point digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram stage. Endpoint digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dari suatu diagram state. State menggambarkan bentuk segi 4 dan sudut bulat memiliki nama sesuai dengan kondisi state pada saat itu. Point ini digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk ke entry point ke dalam state atau akan keluar. Dan exit point buat ini merupakan syarat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Dan event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Ini penggambaran state chart diagram. Nah, activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dari sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses per-alir yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Nah, berikut simbolnya. Initial node memperlihatkan aliran kerja berawal, activity mewakili suatu aksi yang terjadi, fork pencaburan sebuah aktivitas, join penggabungan sebuah aktivitas, decision memperlihatkan suatu keputusan yang perlu diambil, swimmerland sebuah cara mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor, pengelompokan aktiviti,
dalam sebuah urutan yang sama dan final node akhir dari suatu activity. Nah, ini contoh penggambarannya dari diagram activity. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Nah, sequence diagram, ini simbolnya aktor menggambarkan pengguna atau entitas eksternal yang terhubung ke sistem. Objek menggambarkan sebuah objek sistem atau salah satu komponen, merupakan nama objek dan merupakan nama kelas. Lifeline ini menggambarkan doa hidup sebuah objek. Activation bar menggambarkan durasi lamanya pengerjaan sebuah pesan. Message ini sebuah pesan sederhana antar elemen header, bisa berupa sinkronus maupun asinkronus, dan juga mengidentifikasikan komunikasi antar objek. Dan synchronous message menggambarkan message ke laman objek lain. Nah, di mana message ini mengaktifkan sebuah proses dan sampai selesai baru mengirimkannya. Ini gambaran umum dari sequence diagram. Nah, communication diagram mirip dengan diagram sequence. Communication diagram juga digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis dari use case. Bila dibandingkan dengan diagram sequence, communication diagram lebih fokus pada menampilkan kolaborasi dari objek dan bukan urutan waktu. Nah, communication diagram ini ada objek yang menentukan interaksi pesan, link, relasi antar objek yang menghubungkan objek satu dengan yang lainnya atau dengan dirinya sendiri. Arah pesan, ini adalah arah pesan yang terjadi jika pada satu link ada dua arah pesan yang berbeda, maka akan juga digambarkan dua arah pada dua sisi link. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan dependensi. Di antaranya komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik yang berisi shortcode maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Ini gambar komponen diagram terdiri dari package, yang merupakan bungkusan dari satu atau lebih komponen sistem, dan kebergantungannya, dependensi untuk mengarahkan pada suatu komponen yang dipakai, antar muka interface sama dengan konsep interface pada PBO, yaitu antar muka komponen agar tidak mengakses langsung komponen lainnya. Link, relasi antar komponen. Nah, ini penggambaran komponen diagram. Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apapun. Bagaimana kemampuan jaring pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal lainnya yang bersifat fisikal. Ini ada deploy diagram. Notasinya, package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Node mengacu pada perangkat keras hardware aplikasi mobile yang tidak dibuat sendiri. Di dalam node sertakan komponen untuk konsistensi rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Kebergantungan dependensi, ini adalah kebergantungan antar node, arah panah mengarah pada node yang dipakai, dan link, ini relasi antar node-nya. Ini gambar contoh diagram deployment. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan pemodelan data dan pemodelan aplikasi. Nah, ada tugas yang perlu kalian kerjakan dan nanti bisa dikumpulkan di dalam spot. Silakan untuk terkait dengan tugas besar nanti, setiap kelompok diminta untuk membuat dan merancang pemodelan data dan pemodelan aplikasi yang nantinya akan dikembangkan sebagai tugas besar pengganti UAS nantinya. Silakan menggunakan tools IRD ataupun menggunakan tools YAML pada perancangan pemodelan data dan pemodelan aplikasinya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.